Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi pada hari ini gue pengen bahas tentang satu buku, yaitu tentang buku Romeo and Juliet. Bisa lihat di sini bukunya, Romeo and Juliet. Bukunya seukuran sama eh, tablet lah ya atau HP. Dan di sini di video ini gue bakal bahas tentang kenapa kalian harus baca buku ini dan alurnya, alur dari buku ini. Jadi di sini kenapa gue sekarang malah bahas buku? Sebenarnya gue pengen ngelatih cara gue ngomong atau cara public speaking gue. Bagaimana cara gue bicara dan kalau misalnya ada yang salah, gue bisa mungkin perbaikin. Dan juga gue ingin menggunakan salah satu dari Feynman teknik, yaitu setelah gue baca buku, gue pengen ceritain ke kalian apa yang udah gue baca, gitu kan. Oke, jadi langsung aja. Buku ini menceritakan tentang kisah dua remaja, ia remaja yang menjalani kisah cinta yang gak biasa. Karena dua remaja ini berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang masalah cukup kompleks. Karena bisa dibilang dua keluarga ini gak mungkin baikan. Karena emang masalahnya udah dari lama banget, ya kan? Keluarga itu bernama Montague dan Capulet. Romeo yang berumur 16 tahun di cerita ini itu berasal dari keluarga Montague. Gue nggak tahu bener apa enggak spellingannya, tapi kurang lebih kayak gitu. Dan Juliet yang di cerita ini itu dikisahkan berumur 13 tahun. Itu berasal dari keluarga Capulet. Jadi di video ini gue nggak bakal ceritain tentang kisah Romeo and Juliet secara keseluruhan, tetapi secara ringkas saja dari apa yang gue ingat. Oke. Kemudian di buku ini kita tidak menggunakan istilah bab atau chapter, tetapi menggunakan istilah act dan scene. Oke. Nah, kemudian di salah satu act atau scene diceritakan keluarga Montague dan Capulet ini masalahnya memanas, memuncak hingga ke puncaknya. Kenapa demikian? Itu karena salah satu dari mereka memulai perselisihan di pinggir jalan atau di tempat publik hingga menimbulkan keributan. Prince of Verona atau Pangeran dari Verona itu sampai turun tangan untuk menengahi mereka. Jadi Verona ini merupakan latar tempat dari kejadian Romeo and Juliet. Verona itu kalau nggak salah ada di Italia. Nah, karena si Pangeran Verona ini udah muak sama kegaduhan kedua keluarga tersebut, ya iyalah, masalahnya dari dulu banget sampai sekarang nggak kelar-kelar, ribut terus. Maka dari itu, Pangeran Verona membuat keputusan. Kalau misalnya kedua keluarga tersebut masih ngebuat masalah di tempat umum, sang pangeran ini tidak segan-segan untuk langsung membunuh kedua keluarga tersebut. Tetapi untuk sekarang, keluarga ini masih boleh cabut lah istilahnya. Masih boleh, masih dimaafkan, masih ditolerasikan. Nah, nah, dari kejadian tersebut, Lord dari Capulet atau kepala keluarga Capulet itu ingin mengadakan suatu makan malam satu kota. Dia ingin mengundang seluruh wanita dan seluruh pria yang terpandang di kota tersebut. Tujuannya apa? Untuk mempertemukan wanita-wanita dan laki-laki untuk menjalin hubungan bersama. Sebenarnya tujuan dari Lord Capulet ini untuk mengawini putrinya dengan salah satu kerabat Pangeran Verona, yaitu Paris. Paris ini digambarkan sebagai seorang gentleman yang memiliki mata seindah elang dan juga postur tubuhnya itu oke banget lah, udah perfect banget dia jadi cowok idaman. Nah, tapi ada pengecualian di makan malam ini, yaitu hmm, ada satu keluarga yang nggak boleh diundang, nggak boleh ikut, yaitu keluarga Montague, keluarga Romeo. Si Lord Capulet ini meminta atau menyuruh pelayannya untuk membagikan
surat undangan makan malam ini untuk seluruh warga di kota Verona. Tetapi karena pelayan ini nggak bisa baca, ia sampai pada suatu titik di mana ia bertemu dengan Romeo. Ia nanya, ini benar nggak sih nama-namanya bla 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 bla. Terus akhirnya si Romeo ini menyusup ke makan malam keluarga Capulet tersebut. Padahal kan nggak boleh. Nah, jadi si Romeo ini datang ke makan malam tersebut bersama dua teman baiknya. Pertama itu Benovolio dan juga Mercutio. Itu kalau nggak salah sebut ya. Nah, Mercutio ini ternyata juga salah satu kerabat dari Prince of Verona. Lanjut. Tujuan utama dari Romeo datang ke makam tersebut itu ternyata untuk melupakan perempuan yang disukainya dulu, yang disukai sama Romeo dulu, namanya Rosalind. Jadi si Romeo ini susah move on. Dia tuh nggak bisa ngelupain cewek yang namanya Rosalind ini, sampai-sampai dia nangis, sampai-sampai dia curhat terus ke Benovolio gitu. Dia pengen ngeliat cewek-cewek di sini tuh ada nggak sih yang lebih cantik daripada Rosalind. Dan pada satu kesempatan dia menaruh matanya pada satu wanita. Ia mendekatinya, gombal-gombal-gombal. Gue suka banget sama cara William Shakespeare menulis gombalannya, itu keren banget. Kalian harus baca buku ini. Tapi kan kita belum masuk ke bagian mengapa kalian harus baca buku ini. Lanjut aja dulu. Dan pada akhirnya si Romeo ini mencium wanita tersebut. Plot twist, wanita itu adalah putri dari kepala Capulet. Mantap. Jadi secara nggak sengaja Romeo jatuh cinta dengan musuhnya. Nah, pada saat Romeo Mercutio Benvolio keluar dari rumah Capulet tersebut, si Romeo ini ngeditch atau ninggalin kedua temannya tersebut. Si Romeo malah manjat tembok ke belakang rumah Capulet, ya kan? Si Mercutio sama Benvolio ngeledek dia lah, ngeledek soal Rosalind gitu, ya kan? Nah, pada saat Romeo manjat ke halaman belakang Capulet, muncullah satu scene yang ikonik banget, yaitu scene balkoni Romeo dan Juliet. Gue suka banget bagaimana cara William Shakespeare menulis kata-katanya anjing. Dia tuh kayak nulis sambil berapi-api, cowok. Dia nulis tentang bagaimana Juliet ini seperti bintang dan matahari, Romeo adalah bulan yang pucat. Terus ada satu kata-kata ikonik juga dari Juliet. Dia ngomong kalau misalnya Romeo bukan Romeo, apakah Romeo tetap Romeo? Nah itu dia, itu yang pokoknya kalian harus baca buku ini. Fuck. Abis Romeo selesai gombal-gombalan sama si Juliet, langsung cabut tuh si Romeo buat minta pernikahan sama Friar Lawrence atau salah satu tokoh agama di cerita ini, namanya Friar Lawrence. Si Friar Lawrence lagi khotbah, tiba-tiba Romeo datang, minta nikah, minta kawin. Si Friar Lawrence kira si Romeo mau nikah sama Rosalind, kawin sama Rosalind. Ternyata bukan. Ternyata si Romeo ini mau nikah sama musuhnya. Anjir, si Friar Lawrence kaget. Lu udah gila apa? Apa yang ngebuat lu move on dari Rosalind? Tapi pada akhirnya Friar Lawrence setuju untuk menikahi mereka berdua. Singkat cerita, Romeo ngumpul bareng lagi sama teman-temannya, bercanda-bercanda. Tiba-tiba muncul dari mana nggak tahu. Ada susternya atau iya suster lah ya. Suster atau yang ngerawat Juliet dari kecil datang di hadapan mereka bertiga. Si suster nanya, Romeo yang mana? Temennya jawab, Romeo yang itu. Ya udah, si suster ngelihat kalau Romeo ini merupakan gentleman juga seperti Paris. Gentleman dan juga oke lah buat jadi cowok idaman. Disampaikan ke Juliet.
si Romeo ini begini. Nah, setelah mereka kawin secara rahasia, banyaklah kejadian yang terjadi di hubungan mereka. Tapi gue nggak mau terlalu ngebahas terlalu banyak, karena mungkin kalian yang belum baca, yang nonton ini bakal kena spoiler. Jadi jangan deh, kalian yang belum baca, baca sendiri aja. Biar lebih seru dan lebih mantap lah pas bacanya. Pas bacanya dapat feel-nya gitu loh. Tapi ya kalau singkat cerita, ada temannya si Romeo mati dibunuh oleh salah satu keluarga Capulet. Kemudian si Romeo ini menjadi buronan, dia menangis ke Friar Lawrence, gue harus ngapain nih, gue cinta sama Juliet, bla 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 bla. Karena bapaknya Juliet udah fix banget mau nikahin Juliet sama Paris, padahal si Romeo dan Juliet udah nikah secara rahasia. Pernikahan Paris dan Juliet ini jadinya nggak bisa dihindari, nggak bisa terhindarkan, asalkan si Juliet mati, ya kan? Kalau Juliet mati, si Paris mau nikah sama siapa? Sama mayat. Nah gitu. Dari sini, Ray Lawrence memiliki sebuah ide, muncul sebuah ide di benaknya, yaitu tokoh agama ini memberikan Juliet sebuah ramuan, ramuan yang membuat orang itu bakal tampak mati. Jadi nadi sama darahnya itu kalau nggak salah bakal kelihatan mati, bakal dianggap mati. Padahal kagak, padahal cuma pingsan dan juga koma kayaknya. Juliet minum ramuan ini dan akhirnya dia dikubur. Romeo yang nggak tahu kalau misalnya Juliet cuma pingsan dan koma, dia menganggap Juliet mati. Ini semua karena miskom. Si Freya Lawrence nyuruh seseorang buat nyampein pesan ke Romeo kalau Juliet itu cuma pingsan sebenarnya, bukan mati. Ada suara kucing. Tetapi orang yang disuruh ini ada mengalami masalah lah. Jadinya pesannya nggak sampai. Ya udah, si Romeo datang ke kuburannya buat berkabung. Eh ternyata ternyata ada Paris. Ada Paris yang juga lagi berkabung. Nah, mereka berdua berpapasan. Tapi kan karena Romeo ini buronan, jadinya si Paris langsung nyerang Romeo. Bak, 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 bak. Mereka baku hantam. Dan yang menang adalah Romeo. Paris tergeletak di tanah dengan darah yang menyelimuti badannya. What the fuck? Terus ya udah eh, Romeo nggak tahu lagi mau ngapain nih. Soalnya si Juliet mati, ya kan? Karena sebelumnya si Romeo tahu kalau Juliet mati, dia beli racun, racun beneran nih, ke pedagang eceran. Dia beli, nah kita balik lagi ke kuburan, dia udah nggak tahu lagi mau ngapain, dia udah hopeless. Pasangannya udah mati. Dia minum racun itu di samping Juliet dan ia pun mati. Juliet bangun. Juliet kaget dong, lihat Romeo mati di sebelahnya. What the fuck? What the fuck kata Juliet. Terus Flyer Lawrence ngajak Juliet buat kabur. Ayo Jul, kabur Jul. Ngapain masih di situ? Juliet nggak mau. Juliet menggunakan botol ramuan yang tajam itu untuk menusuk dirinya sendiri. Juliet juga mati akhirnya di sebelah Romeo yang mati. Dan mereka pun berdua mati secara bersamaan. Tamat. Mereka bahagia di alam sana. Dan kedua keluarga tersebut, Montague dan Capulet, tentu saja sedih akan kedua kematian orang tersebut. Dengan ini mereka mereka semua berdamai. Menurut gue, kalian harus banget baca buku Romeo and Juliet ini. Kenapa?
karena ini merupakan buku klasik yang halamannya itu menurut gue juga lumayan pendek ya. Kita buka, cuma ada sekitar 150-an halaman ya. Ini walaupun nggak kelihatan, tapi iya, isinya 150 halaman yang lumayan pendek untuk dibaca. Jadi gampang tuh bacanya. Nah, kalian juga yang mau explore Inggris lebih luas, bisa juga baca buku ini karena buku ini ditulis menggunakan bahasa Inggris modern sih kayaknya kalau gue search Google tadi. Tapi beneran deh, itu Inggrisnya Inggris kerajaan banget. Gue nggak paham anjing. Kayaknya hampir seluruh buku ini gue search di Google translatannya, bukan translatannya ke Indo, tapi translatannya ke bahasa Inggris lagi. Jadi udah bahasa Inggris ke bahasa Inggris lagi, karena yang menurut gue agak kompleks sih kalau buat dipahamin ya. Tapi itu kalau kalian mau belajar, mau apa ya, mau mendapatkan pengalaman baru lah mungkin ya. Kemudian juga di buku ini kalian bisa belajar bagaimana mm, untuk menjalani hubungan seperti Romeo and Juliet. Cinta itu bukan sekedar cinta-cintaan doang, tetapi cinta di bawah mati. Cinta itu serius. Di sini juga ada banyak gombalan-gombalan yang mungkin kalian bisa pakai. William Shakespeare menulisnya seperti menulis berapi-api, firefighting bro. Jadi kalau misalnya kalian butuh inspirasi atau apa, ya inspirasi untuk menulis cinta atau gimana, don't fucking know, mungkin bisa baca buku ini, Romeo and Juliet. Nah sekarang udah jam 3 malam, jam 3 pagi, gue pengen udahin video ini aja. Thank you yang udah stay sampai akhir. Kalau misalnya kalian ada komen, bisa langsung komen di bawah. Kalau misalnya kalian mau ngomong apa, komen aja di bawah, langsung gue bales. Thank you.